Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas mata kuliah kita sejarah politik dengan judul Elit Kepemimpinan dan Kekuasaan. Uraian materi kita adalah elit dan elit kekuasaan, kelompok elit, teori elit dan macam-macam elit, beda elit dan kepemimpinan, kekuasaan, unsur-unsur dan cara memperoleh kekuasaan. Pertama, kita lihat fakta dalam masyarakat. Ada sekelompok orang yang ditakdirkan menjadi berkuasa, itu namanya pemerintah. Yang kedua, pada umumnya masyarakat ditakdirkan untuk diperintah. Maka karena itu muncullah elit. Elit itu adalah kelas atas, aristokrat yang terdiri dari kaum bangsawan, kelompok orang kaya, orang-orang yang berada posisinya di puncak kekuasaan misalnya. Elit politik itu namanya. Elitisme itu adalah paham atau gagasan yang memandang pentingnya elit dalam masyarakat, atau gagasan bahwa individu yang membentuk sebuah elit. Elitisme dapat digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan sejumlah orang. Dalam teori politik dan sosiologi, elit adalah sekelompok kecil orang-orang berkuasa, misalnya oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih besar, memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelata, dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. Nah, kelompok elit itu yaitu beberapa orang yang superior, berada posisi puncak, mengendalikan produktivitas ekonomi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam masyarakat itu ada pertama elit, yang kedua massa. Elit itu minoritas, dia berkuasa dan mengendalikan. Massa itu mayoritas, dikuasai dan dikendalikan. Dua pendekatan tentang elit. Yang pertama, secara alami itu terbentuknya elit secara proses alami. Yang kedua, akibat dari kompleksitas interaksi organisasi. Terjadi satu permasalahan besar dalam masyarakat, muncul beberapa orang atau seorang di antara masyarakat itu menyelesaikan masalah itu. Dia akhirnya diakui sebagai pemimpin. Itu adalah elit. Teori elit ini mula-mula lahir dari diskusi para ilmuwan sosial Amerika Serikat tahun 1950-an. Antara lain Schumpeter, seorang ekonom, Laswell, ilmuwan politik, dan sosiolog C. Wright Mills, itu di Amerika. Di Eropa, masa awal munculnya fasisme ada nama Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, orang Italia, Roberto Michels, orang Jerman keturunan Swiss, dan Jose Ortega de Gasset, Spanyol. Pareto 1848-1928, dia percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang punya kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuatan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Mereka lah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Karena itu Pareto menegaskan bahwa orang berbeda secara fisik dan intelektual. Ada orang istimewa karena ekonomi, karena politik, karena pendidikan. Orang itu punya motivasi tinggi mengejar kebutuhannya. Mereka itulah elit. Mereka itu yang keluar sebagai pemenang dalam masyarakat.
Nah, elit itu dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Pertama, governing elite. Yang kedua, non-governing elite. Governing elite itu adalah elit penguasa, elit pemerintah. Dan non-governing elite, elit yang tidak duduk di pemerintah, seperti oposisi misalnya. Secara garis besar elit itu ada 6 dalam masyarakat. Elit politik, elit ekonomi, elit agama, elit militer, elit budaya, dan elit tradisional. Beda elit dengan kepemimpinan. Elit tidak selalu ya. Elit tidak selalu menentukan kebijakan, hanya mempengaruhi. Kepemimpinan penentu kebijakan, udah pasti. Elit tidak membutuhkan legitimasi, kepemimpinan memerlukan legitimasi. Elit bisa berada di satu atau beberapa posisi. Kepemimpinan mengendalikan semua bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, militer, budaya, dan keamanan. Elit bisa berada di posisi penguasa. Ada kalanya elit menjadi penguasa, sedangkan kepemimpinan adalah penyelenggara kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kewenangan yang didapat oleh seseorang atau sekelompok orang guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangannya yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan diperoleh, kata Stanley Milgram. Nah, kekuasaan itu sumbernya sarana paksaan fisik, seperti aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dan aparat kehakiman dan lembaganya. Sumber kedua keahlian. Ketiga normatif, hukum normatif yang ketiga. Peraturan. Yang keempat status sosial. Yang kelima harta kekayaan. Yang keenam popularitas. Yang ketujuh jabatan. 8 massa yang terorganisir. Kekuasaan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama bersifat positif. Apa maksudnya kekuasaan bersifat positif? Apabila kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan orang banyak, untuk melindungi orang banyak, menegakkan aturan, mensejahterakan orang banyak, menegakkan hak asasi manusia. Kalau bersifat negatif, kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk korupsi, untuk menzalimi orang, untuk mencari keuntungan kelompok. Itu negatif. Nah, sekarang legitimasi kekuasaan itu maksudnya adalah pembenaran melakukan hak untuk melakukan kekuasaan. Legitimasi itu pembenaran, sah akibatnya diakui. Sifat kekuasaan cenderung cerup, sifat kekuasaan cenderung korup. Orang berkuasa karena posisinya, ada pula karena pengaruh pribadinya. Tetapi setelah berkuasa, orang cenderung akan melakukan perbuatan korupsi. Nah, jarang sekali penguasa yang tidak korup, baik yang dibuktikan oleh pengadilan maupun tidak. Kecenderungannya memang begitu. Nah, sumber-sumber kekuasaan itu pertama sarana paksaan fisik, keahlian, hukum normatif, status sosial, harta kekayaan, popularitas, jabatan, dan massa yang terorganisir. Sebagaimana tadi sudah sampaikan. Sedangkan unsur-unsur kekuasaan itu ada 4. Adanya pengaruh. Jadi kekuasaan itu muncul karena ada orang yang berpengaruh. Ada orang yang patuh, ada kepatuhan orang banyak. Pengaruh ada tapi tidak patuh, tidak jadi kekuasaan. Ada pemaksaan, bisa dipaksakan. Aturan bisa ditegakkan, yang melanggar dihukum. Otoritas, kewenangan. Jadi orang tak bisa dianggap berkuasa kalau tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas. Dan cara memperoleh kekuasaan.
Secara tradisional kekuasaan diperoleh karena kemampuan melindungi keluarga dan kelompok, termasuk merebut dari penguasa, atau istilahnya primus inter pares, yang kuat melindungi yang lemah. Ini ada pada masyarakat kuno, masyarakat prasejarah. Kemudian kekuasaan juga bisa diperoleh dengan warisan, keturunan. Seorang anak raja mendapat kekuasaan dari ayahnya yang menjadi raja. Sedangkan menurut pendapat ahli, orang itu berkuasa bisa karena nasib mujur, mengandalkan kemampuan dengan senjata, lewat jalur konstitusi, pemilihan umum, dan menggunakan cara-cara licik dan kejam. Itu kata Machiavelli, Niccolo Machiavelli, ahli sosial politik dari Italia, tokoh diktator, pakar tentang diktator. Dia memandang kekuasaan itu harus dengan licik dan kejam. Kekuasaan diperoleh dengan kedudukan, kepercayaan, pemasaran, itu kata Haryanto 2005. Sedangkan ilmuwan Islam Ibnu Khaldun mengatakan kekuasaan diperoleh karena hubungan baik antara manusia. Begitu juga John Locke, Montesquieu, Almond, dia menganggap kekuasaan itu diberikan oleh rakyat. Kekuasaan itu datang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, from the people, by the people, for the people. Itu kekuasaan demokrasi. Tokohnya adalah Montesquieu. Itulah materi kita pada hari ini, dan kita lanjutkan dengan tugas. Silakan dikerjakan tugas, uraikan cara memperoleh kekuasaan menurut Ibnu Khaldun. Dan jika Anda bercita menjadi anggota dewan, bupati, wali kota, dan gubernur atau presiden, buat skenario atau langkah-langkah yang Anda lakukan mulai sekarang. Kira apa yang Anda lakukan. Demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.